Fokus Pagi edisi Jumat 10 November 2023. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Iya, betul banget. Nah, tepat hari ini juga Fokus Pagi bernuansa Piala Dunia U17 karena mulai tanggal 10 November hari ini hingga 2 Desember 2023 Piala Dunia digelar di Indonesia. Nah, selain sebuah kebanggaan melihat skuad Merah Putih tampil di level dunia, namun juga ada sejarah baru yang ditorehkan. Lantaran pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bersama saya Jimmy Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Kita buka informasi di Fokus Pagi hari ini dari peristiwa kebakaran pemirsa, di mana api melanda bangunan rumah yang sekaligus jadi tempat usaha warung makan di Jalan Bakti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Nah, ini membuat para pengunjung warung makan dan juga penghuni rumah pada panik ya menyelamatkan barang berharganya. Masih dari ibu kota, ada seorang warga yang meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi wanita lanjut usia yang baru pulang dari rumah sakit untuk dinaikkan ke lantai 3 rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Akses tangga yang sulit membuat petugas damkar harus berhati-hati saat melakukan evakuasi. Pemirsa, ada-ada saja ulah seorang bocah di Bogor, Jawa Barat. Diduga sang anak iseng memasukkan jari ke lubang gayung hingga akhirnya tak bisa dikeluarkan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran yang melakukan pertolongan berupaya ekstra hati-hati saat mengevakuasi jari korban. Dan ya, tapi yang berikut ini yang meresahkan nih, tawuran lagi-lagi. Ada 2 remaja yang diamankan polisi setelah terlibat tawuran antara 2 kelompok pemuda di Kabupaten Polioli Mandar, Sulawesi Barat. Nah, sementara itu di Jakarta, tawuran antara 2 kelompok remaja yang terjadi di tengah jalan di kawasan Duren Sawit ini juga membuat pengendara terpaksa harus berputar arah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan lebat yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa kendaraan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, puluhan pohon tumbang usai diterjang hujan lebat dan angin kencang. Remaja pria berusia 16 tahun terseret arus dan tenggelam di Sungai Cicatih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 3 meter dari lokasinya menghilang. Sungai Cicatih di Desa Pemuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini terus disisir oleh tim SAR gabungan. Mereka mencari seorang remaja berusia 16 tahun yang tenggelam saat berenang bersama rekan-rekannya di muara sungai pada Rabu sore. Pencarian berlangsung hingga Kamis dengan dibagi dalam 3 tim. Keberadaan korban akhirnya menemui titik terang lewat peralatan Aqua Eye yang mendeteksi objek di bawah permukaan air. Ketika diperiksa tim penyelam, benar saja ternyata itu adalah jenazah korban. Walau sempat menemui kendala, jasad remaja lelaki itu berhasil dievakuasi dari kedalaman sekira 3 meter. Untuk tingkat kesulitan masih sama, yaitu seperti airnya yang keruh, untuk air sungai keruh, dan kondisi cuaca juga berubah-ubah. Tapi bersyukur tim penyelam bisa mengatasi itu dan korban berhasil ditemukan. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Kamis malam resmi menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edward yang akrab disapa Edi Hiraj diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis malam, KPK resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif atau Edi Hiraj sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa surat perintah penyidikan telah ditandatangani sejak 2 pekan lalu oleh KPK. Dan selain nama Edi, pemirsa, 3 nama lainnya pun ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima dan pemberi gratifikasi. Kasus ini bermula dari laporan Indonesian Police Watch atas dugaan penerimaan dana gratifikasi senilai 7 miliar rupiah.
penetapan tersangka oleh Tuhan, anak itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu lalu, ya sekitar 2 minggu lalu dengan 4 orang tersangka, ya dari pihak penerima 3, penerima 1. Sementara itu pemirsa, pasca vonis mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang dihukum 15 tahun penjara, kini giliran 3 terdakwa dari pihak swasta yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Terdakwa Irwan Hermawan yang merupakan komisaris PT Solitech Media Sinergi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman. Pemilihan berlangsung dalam rapat pleno hakim yang digelar secara tertutup. Sementara itu sejumlah pengacara yang tergabung dalam Perekat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia melaporkan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Ombudsman. Ya, Anwar Usman dilaporkan atas dugaan maladministrasi terkait putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Kita beralih ke konflik Timur Tengah pemirsa. Pasukan tempur Israel kembali menyasar permukiman penduduk di kawasan Beit Lahia di Gaza Utara. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka. Hingga Kamis petang, korban tewas di kalangan anak-anak Palestina berjumlah 4.300 orang. Sementara korban tewas perempuan sebanyak 2.800. Dan tak hanya di Gaza pemirsa, kondisi para pengungsi Palestina yang berada di kamp pengungsian di perbatasan Yordania juga kian memprihatinkan. Pembatasan waktu karena alasan kemanusiaan jadi kendala bantuan keamanan bisa disalurkan secara merata. Kita beralih ke informasi lain di dalam negeri pemirsa. Turap saluran penghubung atau PHB setinggi 5 meter di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan longsor. Satu rumah warga yang berdiri di bantaran saluran PHB tersebut nyaris ambruk. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Baca Pres Anies, Ganjar, dan Prabowo menggelar serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Mulai dari Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia, pembekalan calon pekerja migran Indonesia, hingga peresmian ruang makan Akmil. Pemirsa, Timnas Ekuador siap bekerja keras menghadapi tuan rumah Indonesia pada laga perdana Grup A Piala Dunia U17. Sementara itu, skuad Garuda Asia juga akan tampil habis-habisan demi bisa meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Sejumlah tim kontestan di berbagai tempat terus menggelar latihan guna menguatkan fisik dan taktik sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17. Di Bandung, Jawa Barat, Timnas Jepang telah memulai latihan perdananya. Sementara di Solo, Timnas Kanada terus berlatih sebagai persiapan menghadapi Spanyol malam nanti. Ya, segala kesiapan Indonesia sambut Piala Dunia U17 sudah 100%. Di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sarana transportasi umum bagi penonton telah disiapkan Dinas Perhubungan. Sementara di Solo, shuttle bus juga telah disediakan untuk kemudahan penonton mengakses Stadion Manahan Solo. Dari sisi pengamanan, Kepolisian Republik Indonesia kerahkan 13.251 personel gabungan untuk mengamankan Piala Dunia U17 2023. Apel pasukan gabungan ini digelar secara serentak di 4 kota, yakni Jakarta, Surabaya, Solo, dan Bandung. Hari ini pemirsa, saksikan rangkaian turnamen FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, konser kick-off Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, match Mali versus Uzbekistan. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Pesta Bola Dunia 2023. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, laga perdana Timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu, Indonesia versus Ekuador, live di Indosiar dan video. Pemirsa, ada saja ulas seorang bocah di Bogor, Jawa Barat. Diduga sang anak iseng memasukkan jari ke lubang gayung hingga akhirnya tak bisa dikeluarkan. Nah, ini petugas damkar yang melakukan pertolongan berupaya ekstra hati-hati saat mengevakuasi jari mungil tersebut. Di informasi lainnya pemirsa, seekor hiu paus sepanjang 8 meter ditemukan mati terdampar di pantai Garongan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Besarnya tubuh satwa dilindungi tersebut membuat upaya evakuasinya terkendala keterbatasan peralatan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa dari lanjutan pekan ke-19 dari Liga 1. Persija Jakarta berpesta 4 gol ke gawang Persikabo 1973. Nah, di laga lainnya Barito Putra memutus rentetan 7 laga tanpa kemenangan dengan menekuk Persebaya Surabaya 2-0. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadiri The Indonesian Iron and Steel Industry Association Business Forum di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Kamis kemarin. Ya, nah Zulkifli Hasan meminta para pengusaha dalam negeri lebih mengutamakan kualitas atau berstandar SNI untuk daya saing ekspor dengan negara lain. Tersentuh setelah menyaksikan langsung seorang kakek dapat melihat kembali setelah mendapatkan operasi katarak gratis sehingga anaknya dapat bekerja kembali, membuat seorang Edi Saryatmaja berkomitmen terus memberikan fasilitas operasi katarak gratis bagi mereka yang membutuhkan. Nah, pendiri PT Elang Mahkota Teknologi, induk perusahaan SCTV dan Indosiar itu pun menerima penghargaan Indonesia Best Philanthropy Award 2023 yang digelar Warta Ekonomi Kamis malam. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar membagikan ratusan paket untuk mencegah stunting ya bagi anak balita di Puskesmas Makrayu, Kota Palembang. Ya, bantuan ini sekaligus sebagai upaya untuk mencegah masalah stunting di tanah air. Laporan dari Palembang tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda dan sampai jumpa.